Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Teman-teman sudah tahu belum apa itu teks hikayat? Belum. Oke, kita akan bahas ya dari pengertiannya dulu. Ya, pengertian teks hikayat. Dari pendahuluan. Oke, kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Oke, next. Pengertian teks hikayat. Hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat merupakan jenis prosa lama yang berisi mengenai cerita tentang kepahlawanan, kesaktian, dan kehebatan seseorang disertai dengan kekuatan dan keunikan yang dimilikinya. Oke, lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri hikayat. Yang pertama, ciri-ciri hikayat ialah juru cerita tidak pernah disebutkan secara eksplisit atau anonim. Dalam teks hikayat itu biasanya pengarangnya itu tidak tahu, tidak disebutkan. Yang kedua, ciri-ciri teks hikayat banyak peristiwa yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam atau dihubungkan dengan peristiwa sejarah tertentu. Ciri-ciri yang ketiga adalah kisah hikayat apabila dilukiskan menggunakan akal sehat dari segi bahasa sepertinya tidak mungkin atau mustahil. Yang keempat, menggunakan biasanya dari teks hikayat itu menggunakan kata-kata arkais, misalnya al-kisah, hatta, kalakian, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat yaitu isi ceritanya kebanyakan istana sentris, yakni cerita yang berkaitan dengan kehidupan di istana atau kerajaan. Dan ciri-ciri yang terakhir, penyampaiannya secara lisan, disebarkan dari mulut ke mulut. Teks hikayat itu biasanya disebarkan hanya dari mulut ke mulut. Seperti ciri-ciri yang nomor 1, juru ceritanya itu tidak pernah disebutkan secara eksplisit karena penyampaiannya hanya secara lisan, disebarkan dari mulut ke mulut. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh dari teks hikayat. Jenis yang pertama ada hikayat Melayu asli. Dalam hikayat Melayu asli ini contohnya ada hikayat si miskin, hikayat hang tuah, hikayat Indra bangsawan. Dan jenis yang kedua ada dari pengaruh Jawa. Contohnya itu hikayat Indrajaya, hikayat Cekelweneng Pati, hikayat Panji Semirang, dan lain-lain. Terus ada lagi jenisnya dari pengaruh Hindu. Yang pertama hikayat Sang Boma, terus hikayat Sri Rama, dan juga hikayat Perang Pandawa dan lain sebagainya. Jenis yang keempat ada dari pengaruh Arab Persia.
Contohnya itu Hikayat 1001 Malam, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Abu Nawas. Dan teman-teman bisa melihat contoh-contohnya sudah banyak tertera di Google sekarang ya. Sudah banyak contoh-contohnya. Oke, next. Di sini ada tujuan. Kenapa sih tujuan teks hikayat itu untuk apa? Ada di sini saya menuliskan hanya ada 4. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi. Tapi saya hanya mendapat dari sumber hanya ada 4. Tujuan teks hikayat itu yang pertama sarana untuk membangkitkan semangat pembacanya. Ya, seperti kita membaca teks-teks cerita itu biasanya ini untuk membangkitkan semangat pembacanya. Terus ada lagi sarana untuk menghibur. Teks hikayat juga cerita yang biasa untuk menghibur. Terus ada lagi sarana untuk meramaikan suatu acara atau suasana. Biasanya teks hikayat itu dipentaskan oleh anak-anak di acara pentas seni itu ya. Terus ada lagi tujuannya sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Banyak sekali teks hikayat yang biasanya menyampaikan nilai-nilai luhur. Oke, next. Selanjutnya ada kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang bisa diambil, hikayat dapat dibedakan menjadi cerita rakyat, epos, dongeng, cerita Islam, sejarah, biografi, dan cerita berbingkai. Nilai yang terkandung dalam hikayat itu sama dengan nilai yang terkandung dalam cerpen, di antaranya sosial, budaya, moral, pendidikan, agama, dan estetika. Sebagian nilai dalam hikayat juga masih sesuai dengan nilai kehidupan masa kini. Oke. Next. Terima kasih. Mungkin barangkali masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Mungkin cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.